Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlog. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak berkurang suatu apapun. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di Kota Lama Semarang, dan di sini adalah di mana tempat gedung-gedung tua yang menjadi ikonik wisata Kota Semarang, yaitu di Kota Lama Semarang ini banyak terdapat gedung-gedung tua peninggalan Hindia Belanda ya. Di sini adalah merupakan kota yang menjadi cikal bakal Kota Semarang saat ini. Oke, di video ini saya akan membahas apa, dan selalu ikuti video saya, jangan di skip. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Pada tahun 1799, VOC (Verenigd Oost-Indisch Company) dibubarkan. Kendali atas perdagangan dan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda kemudian dipegang oleh Kerajaan Belanda. Dalam perkembangannya, pemerintah Kerajaan Belanda dirasa perlu membentuk sebuah perusahaan untuk menggantikan peran VOC dalam mengelola perdagangan dan perkebunan di Hindia Belanda demi menghidupkan perekonomian Kerajaan Belanda pasca perang. Pada tahun 1824, Raja William I membentuk sebuah perusahaan dagang dan perbankan bernama Nederland Handel Maskapai atau NHM. NHM inilah yang nantinya akan menggantikan perusahaan dagang VOC di Nusantara. NHM memiliki hak untuk memonopoli perdagangan dan perkebunan di Nusantara. Selain itu, perusahaan ini berkembang sebagai perusahaan keuangan yang pada akhirnya nanti akan berfokus kepada bisnis perbankan dan memiliki cabang di berbagai daerah di Hindia Belanda. Ketika NHM fokus terhadap bisnis perbankan pada tahun 1883, G.W. Slimer, seorang agen NHM dari Banjarmasin, membentuk sebuah perusahaan dagang hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera, yang kemudian pada tahun 1894 perusahaan tersebut diberi nama Borsami, Borneo Sumatra Handel Maskapai, dengan kantor pusatnya yang berada di Den Haag, Belanda. Borsami merupakan salah satu dari The Big Five Factory di Hindia Belanda pada saat itu. The Big Five Factory adalah 5 perusahaan besar yang memiliki banyak cabang di Hindia Belanda. Di antaranya adalah NHM, Gewehry, Jacobson van den Berg, dan Lidentiva Stockfish. Borsami di Kota Semarang terletak di Jalan Herenstraat nomor 30. Gedung Borsami di Kota Semarang dahulu menempati bekas wes-wes atau panti asuhan yang dibangun oleh Gubernur Pantai Utara Timur Jawa, Nicholas Hartinga, yang kemudian digunakan oleh perusahaan Anvi Maskapai Voor Uitvoer en Komisi Handel sebagai kantor mereka. Selanjutnya pada tahun 1920, Borsami berhasil mengakuisisi perusahaan ini dan membuka cabang di Kota Semarang. Gedung Borsami di Kota Semarang dibangun oleh firma Uyman & van Leeuwen dan dirancang oleh arsitek J.F.L. Blankenburg yang mengadopsi gedung Borsami di Surabaya. Peletakan batu pertama oleh istri Tuan M.C. Albert Rauh, seorang agen Borsami dari Semarang, pada tanggal 4 Februari 1939. Gedung Borsami di Kota Semarang sendiri mengusung gaya arsitektur modern bernama Het Nieuwbouwen yang dipengaruhi oleh gaya Bauhaus dari Jerman.
Pada tahun 1945, gedung Bursami cabang kota Semarang ini digunakan sebagai markas tentara Gurkha. Hingga pada tahun 1947, gedung ini digunakan sebagai garnison pasukan militer dari kota Semarang. Namun fungsinya kembali setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Gedung ini kembali digunakan oleh Bursami bersama dua perusahaan lainnya. Baru setelah dinasionalisasi, aset bangunan tersebut dikelola oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Oke sobat sejarah, di depan saya ini adalah Bursami Borneo Sumatra Handal Maskapai. Gedung ini terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 30. Dahulu merupakan gedung sebuah perusahaan perkebunan dan pertambangan dari Borneo dan Sumatera. Dahulu gedung ini berada di Jalan Herenstraat nomor 30. Namun saat ini sudah berganti nama menjadi Jalan Lejen Suprapto nomor 30 yang terletak di Kota Lama Semarang. Gedung di depan saya ini dirancang oleh seorang arsitektur kenamaan Hindia Belanda. Beliau juga merupakan ketua Asosiasi Arsitek Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Tuan Johannes Frederik Ludwig Blankenburg. Kemudian untuk kontraktornya, perusahaan Bursami ini memilih kontraktor Women and Van Leeuwen. Kemudian perencanaan dilakukan secara matang pada tahun 1938 dan pembangunan pertama kali yaitu pada tanggal 4 Februari 1939, dan peresmian gedung ini sangat meriah, dihadiri oleh beberapa pejabat penting yang salah satunya adalah Wali Kota Semarang, yaitu Tuan Boy Sofyan yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Kota Semarang. Oke, kita akan sedikit berkeliling melihat arsitektur gedung ini. Ini adalah merupakan arsitektur modern yang dibangun oleh arsitek kenamaan Hindia Belanda pada saat itu. Jadi kaca patrinya kita bisa melihat ini mengadopsi sebuah penjayahan yang pernah diterapkan pada Lawang Sewu ya sobat sejarah. Kemudian di sini kita bisa melihat pada pintu masuk ini ada batu peletakan pertama oleh istri dari MC Albert Rau. Di sini kita bisa melihat. Namun saat ini gedung ini menjadi Sigaren Bar Sigaren Long. Ini sebuah kafe ya. Gedung ini terletak di seberang atau di sebelah dari Gereja Blenduk sobat sejarah. Arsitektur yang diterapkan pada gedung ini adalah Art Deco, yang merupakan arsitektur modern pada saat itu, yang banyak diterapkan pada gedung-gedung pada sekitaran abad ke-20. Bursami sendiri adalah Borneo Sumatra Handal Maskapai yang merupakan perusahaan perkebunan dan pertambangan dari Borneo dan Sumatera. Jadi selain dari gedung utama kantor Bursami ini, di belakang sana itu nanti ada gudangnya ya. Nanti kita bisa melihat dengan melewati jalan yang berada dari samping sini ini. Ini Galeri Industri Kreatif Kota Lama. Ini juga dahulu merupakan deretan pergudangan di Kota Lama. Cuman untuk gudang perusahaan Bursami itu ada di belakangnya.
Jadi kita akan menuju ke bagian belakang dulu ya, untuk melihat dari gudang Bursami tersebut. Ini ada instalasi listrik. Misi Pak, gambar apa ini Pak? Oh, gereja Belanda. Dari kanvas Pak ya? Enggak, dari kertas. Oh, dari kertas biasa. Iya. Masih direnovasi atau udah rampung Pak? Apa? Gerejanya? Kemarin udah bisa masuk? Iya, sudah selesai. Bisa untuk foto-foto. Ya, kemarin aku ke situ masih renovasi katanya. Ya. Ada tukang soalnya. Ya, Bagus. Gereja Belanda. iya. Dijual atau koleksi Pak? Koleksi. Oh, koleksi ya. Suka ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Oke, monggo. Oke. Oke, ketemu bapak-bapak ini ngelukis gereja Belanda dari sini. Ini bagus ya. Kita bisa lihat. Dan di sebelah sini, ini merupakan gedung gudang milik perusahaan Bursami, Borneo Sumatra Handel Maskapai. Ini ya. Kita bisa melihat tulisan di atas sana itu Bursami. Ini dahulu merupakan venduhuis atau sebuah tempat pelelangan yang kemudian beralih fungsi menjadi gedung dari perusahaan Bursami tersebut. Ini jika kita runtut nanti akan tembus ke gedung utama atau gedung perkantoran. Ini terletak di Taman Garuda di Kota Lama Semarang. Ini dia. Tulisan Bursami masih tampak di sana itu. Dan oke sobat sejarah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Kota Lama Semarang, tepatnya di Gedung Bursami, Borneo Sumatra Handel Maskapai yang berada di Kota Lama Semarang. Lain kali kita bisa jelajah lagi gedung-gedung tua di Kota Semarang, dan kita akan membahas salah satu gedung atau beberapa gedung yang akan kita sambangi di Kota Lama Semarang. Nantikan video saya selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru tentang sejarah kolonial Hindia Belanda lewat channel Triana Era Vlogger. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.